Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat berjumpa dengan saya, yaitu di Dai channel 12. Pada konten kali ini saya akan coba membaca kitab Fathul Mu'in. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua. Tolonglah di subscribe dan salam kenal dari saya. Insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimi dan Maha Penyayang di akhirat. Utawi alhamdulillah, utawi puji lillahi, ini dimiliki Allah, Al-Fattahu yang banyak membuka tutupnya rahmah, Al-Jawadi yang maha pemurah, Al-Mu'ini yang membantu alat tafaqquhi terhadap kepahaman fid dini di dalam agama. Allah itu membantu man kepada orang ikhtarah yang telah memilih. Siapa itu Allah? Hu kepada itu orang, minal ubadi dari beberapa hamba. Jadi Allah itu membantu mengartikan, memberi pengertian sebuah agama kepada satu orang dari hamba-hamba Allah. Wa asyhadu dan saya menyaksikan Allah ilaha sesungguhnya tidak ada Tuhan yang mewujud illallahu an Allah kecuali Allah, syahadatan dengan penyaksi, tudhilu yang bisa memasukkan apa itu syahadah kepada kami, darul khuludi kepada tempat yang langgeng. Jadi syahadat itu bisa memasukkan kita ke tempat yang langgeng di akhirat nanti. Wa asyhaduh dan kami dan saya menyaksikan anna sayyidana sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya Gusti kami Muhammadan yang merupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu ini menjadi hamba Allah, wa rasuluhu dan menjadi utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pemimpin kami yang merupakan hamba Allah dan utusan Allah. Nabi Muhammad sahibul maqamih yang memiliki derajat al-mahmudih yang dipuji. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai sebuah derajat yang terpuji, sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali dan terhadap keluarga Nabi, washabi dan terhadap beberapa sahabat Nabi, salatan dengan rahmat yang takdim, wasalaman dan salam yang takdim. Afusuh mendapat saya bihima dengan salatan wasalaman yaumal ma'adi di tempat kembali kepada Allah.
Wabadu, dan setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fahada, maka utawi iki kitab syuruhun, ini beberapa syarah, mufidun, yang memberi faidah, ala kitabi, terhadap kitabku, al-musamma, yang dinamakan bi Qurratil Ain, dengan kitab Qurratil Ain, bi muhimmatid dini, dengan beberapa perkara yang mementingkan agama, yubayinu, yang menerangkan, menjelaskan apa itu syuruhun, al-muradah, kepada yang diharapkan, wa yutimmah, dan menyempurnakan apa itu syuruhun, al-mafadah, kepada makna yang diambil faidah. Jadi syarah ini menerangkan kepada yang dikehendak oleh kitab syarah dan menyempurnakan makna yang diambil faidahnya. Wa yuhasilu, nang menghasilkan apa itu syuruhun, al-maqasidah, kepada perkara yang dimaksud, wa yubarrisuh, dan menerangkan apa itu syuruhun, al-fawaidah, kepada beberapa faidah, wa sammaitu, dan aku menamakan, dan aku memberi nama, hu, kepada itu syarah, bi Fathil Aini, dengan kitab Fathil Ain, bi syarhi Qurratil Aini, dengan syarahnya kitab Qurratul Ain. Jadi kitab ini, kitab Fathil Ain ini, dengan syarahnya kitab Qurratil Ain, tujuannya bi Muhammatid Dini, dengan mementingkan beberapa agama. Wa ana, utawi aku, as'aluh, iki meminta aku, Allah, kepada Allah, al-karimah, yang mulia, al-mannanah, yang banyak memberi anugerah, ayya'umah, harus meratakan siapa itu Allah, al-intifa'ah, kepada ambil manfaat, bihi, kepada Allah, memberi manfaat, lil khasyati, kepada wong alim, wal ammati, dan orang awam, seperti itu. Minal ikhwani, dari beberapa saudara, wa ayyusakkinah, dan harus menempati, siapa itu, menempatkan siapa itu Allah ini kepadaku, bihi, kepada Allah, al-firdausah, kepada surga firdaus. Jadi kita memohon kepada Allah supaya kami ini ditempatkan di surganya Allah yang bernama surga Firdaus, fi daril amani, di dalam tempatnya keamanan, annahu, sesungguhnya Allah, akramuh karimin, iki lebih mulianya adat yang mulia. Jadi Allah itu lebih mulianya zat yang mulia. Wa arhamur rahimin, dan lebih pengasihnya orang yang mengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmani, yang pengasih, yang pemurah di dunia dan di akhirat, yang pengasih di dunia dan akhirat, ar-Rahimi, dan penyayang di akhirat. Ayu alifu, artinya saya mengarang, wal ismu, dan utawi lafat al ismu, lafat bismi ini, mustadkun, ini dicita, minas sumuwih, dari masdar samuwih. Jadi lafat bismillah ini, lafat al ismu ini, artinya bismi, tercetak dari masdar as samuwih. Apa itu as-samu? Wahwa, utawi itu as-samu, al-aluh, ini tinggi, luhur, la minal wasmi,
tidak diambil dari masdar al-wasmi. Jadi lafadz as-samu ini tidak diambil di lafadz al-wasmi. Apa itu al-wasmu? Wa huwa utawi itu al-wasmu al-alamatu ini alamat, wallahu dan utawi lafadz Allah. Alamun ini isim alam lidati untuk zat al-wajibih yang wajib, al-wujudi mawjudnya. Jadi lafadz Allah itu isim alam untuk zat yang wajib adanya, seperti itu. Apa asal dari lafadz Allah? Wa aslu dan asal dari lafadz Allah ilahun, ini lafadz ilahun. Jadi lafadz Allah itu berasal dari lafadz ilahun. Apa itu ilahun? Wahwa dan utawi itu lafadz ilahun ismu jinsin, ini namanya isim jenis, likulli ma'mudin terhadap setiap yang disembah. Jadi ilahun itu adalah isim jenis setiap semua yang disembah. Setelah itu suma'urifa, maka dimakrifatkan apa itu lafadz ilahun bi'al dengan lafadz al. Jadi setelah menjadi lafadz ilahun ini dimakrifatkan dengan al. Setelah dimakrifatkan oleh al wa khudifat dan dibuang al hamzatuh, apa itu hamzah. Jadi setelah ilahun itu dimakrifatkan dengan al, maka hamzah dari lafadz ilahun itu dibuang. Setelah dibuang summastu'milah, maka digunakan apa itu lafadz Allah fil ma'budih di dalam adat yang disembah bihakin dengan nyata. Setelah hamzah dari lafadz ilahun itu dibuang, maka digunakan diganti dengan lafadz Allah. Sedangkan lafadz Allah itu untuk adzat yang disembah dengan nyata, itu namanya Allah. Apa itu lafadz Allah? Wahwa dan utawi itu lafadz Allah al-ismu, ini satu nama, al-'azamu yang agung, indal aksari terhadap mayoritas ulama. Walam yusamma dan tidak dinamakan bihi dengan lafadz Allah wairuhu, siapa itu selain Allah. Jadi selain Allah itu tidak disebut dengan Allah. Jadi ilahun itu, kalau ilahun itu perbedaan ilahun itu adalah lafadz ilahun isim jenis kepada semua hal yang disembah seperti berhala, arca dan macam-macam, itu namanya ilahun. Sedangkan Allah itu, lafadz Allah itu adalah adzat yang disembah dengan nyata, seperti itu. War-Rahmanu Ar-Rahimu, lafadz Ar-Rahman war-Rahmanir Rahimi dan utawi lafadz Ar-Rahmanir Rahim sifatani adalah dua sifat. Jadi lafadz Ar-Rahman dengan lafadz Ar-Rahim itu artinya dua sifat. Wabuniyata dan dimabnikan apa itu sifatani lil mubalaghati untuk membangetkan, war-Rahmanu dan utawi lafadz Ar-Rahman ablagu itu lebih dahsyat atau lebih banget minar rahimi dari lafadz Ar-Rahim. Jadi lafadz Ar-Rahman itu lebih dahsyat daripada lafadz Ar-Rahim. Karena apa lebih dahsyat dari lafadz Ar-Rahim? Li'anna ziyadatal bina'i, karena sesungguhnya menambahkan mabni, tadullu ini menunjukkan apa itu ziyadatul bina,
ala ziyadatil makna, atas tambahnya makna. Walikaulihin, dan karena perkataan para alim ulama, Rahmanud dunya, Allah itu adalah zat yang ulas di dalam dunia. Jadi Ar-Rahman itu adalah zat yang ulas di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat. Jadi Ar-Rahman itu Allah pengasih di dalam dunia dan di akhirat. Siapa saja itu dikasihi, walaupun ia hewan, orang non muslim, semua itu dikasih kesehatan, diberi rezeki, seperti itu, karena Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. War-Rahimul akhirati, dan lafaz Ar-Rahim ini adalah Allah Ad-Dat yang penyayang di dalam akhirat, sedangkan Ar-Rahim itu adalah Ad-Dat yang maha penyayang di akhirat saja, seperti penyayang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdu, utawi segala puji, lillahi, ini dimiliki Allah, alladzi adzat, hada, yang menunjukkan, siapa itu alladzina, kepada kami, aidallah, artinya menunjukkan, siapa itu alladzina, kepada kami, lihadat ta'lifi, untuk ini karangan, mengarang kitab ini karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kunna, dan tidak ada kami, linahtadiya, supaya harus mendapat petunjuk kami, laula an hada, jika saja tidak menunjukkan kepada kami Allahu, siapa Allah, ilaihi, kepada itu hadat ta'lif. Walhamdu, dan utawi lafaz alhamdu, wa ini utawi lafaz alhamdu, al-wasfih, ini sifat bil jamilih, dengan baik. Adapun lafaz alhamdu itu adalah merupakan sifat yang baik. Wassalatu, dan utawi selawat, apa itu namanya selawat? Wahiyah, dan utawi itu selawat, minallahi, dari Allah Ta'ala, ar-rahmatuh, ini rahmat. Jadi yang dinamakan sholawat itu kalau dari Allah itu adalah rahmat, itu namanya sholawat. Al-makrunatu, yang dibarengkan bin ta'zimih, dengan mengagungkan. Jadi sholawat itu adalah kalau datangnya dari Allah itu rahmat, yang dibarengi dengan mengagungkan Nabi. Wassalamu, dan utawi salam, ayat taslimu, artinya keselamatan, min kulli afatin, dari semua pancabaya, wa naqsin, dan kekurangan. Sedangkan salam itu adalah selamat dari segala penyakit, segala musibah, dan selamat dari kekurangan. Ala Sayyidina, semoga ditetapkan atas pimpinan kami, Muhammadin, merupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulillahi, yang menjadi utusan Allah, likaffatis saqalaini, terhadap semua dua golongan. Dua golongan itu siapa? Ayul jinni, merupakan jin, wal insih, dan manusia, ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Wakada, dan begitu juga sama dengan jin dan manusia, al malaikatuh, utawi para malaikat, alama, terhadap perkara, qolah, yang mengatakan hu kepada ma, jam'un, siapa golongan ulama, muhakkikuna, yang nyata semua ilmunya, wa Muhammadun, dan utawi lafaz Muhammad, alamun, ini isim alam,
mangkulun yang dipindah min ismil maf'ulih dari isim maf'ul. Jadi lafaz Muhammad itu adalah isim maf'ul yang dipindah, al mudha'afi yang ditasdidi atau yang dilipat gandakan, maudhu'in yang diletakkan, liman kepada orang kasurat yang banyak hisoluhu apa itu budi pekertinya orang, alhamidatuh apa itu pujian. Wasumiyah dan dinamakan bihi dengan itu lafaz Muhammad nabiuna siapa nabi kami sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin dengan ilham minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala li jaddihi untuk mbahnya Muhammadun. War rasuluh dan utawi yang dinamakan rasul minal basyari dari manusia, dzakarun ini merupakan orang laki, hurrun yang merdeka, uhiyah yang diwahyukan ilaihi kepada itu, uhiyah diwahyukan ilaihi kepada itu dzakar bisyuru'in dengan menyampaikan hukum syara, bisyar'in dengan menyampaikan hukum syara, wa umirah dan diperintah siapa itu dzakarun bitaklilihi dengan menyampaikan hukum syara, wa illam yakun walaupun tidak ada lahu ini dimiliki oleh bashar kitabun apa itu kitab, wala nasyun dan tidak nasyah, kayu sya'ah seperti Nabi Yusha alaihi salam. Fa'ilam yu'mir walaupun tidak diperintah siapa itu dzakar bitablighi dengan menyampaikan risalah, fanibiyun maka itu dinamakan nabi. War rasulu dan dinamakan rasul, afdalu ini lebih utama minan nabi dari nabi. Jadi rasul itu lebih utama daripada nabi. Ijma'an dengan sepakatnya ulama. Wasoha dan soeh khabarun apa itu khabar, anna adadal anbiya'i sesungguhnya bilangan beberapa nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi hitungan para nabi itu menurut khabar mi'atu alfin ini 100, wa arba'atun dan 4, wa ishruna alfan dan 20.000. Jadi banyaknya para nabi itu, hitungan para nabi itu yaitu 100.000, 124.000. Jadi hitungan para nabi itu adalah 124.000, banyak sekali. Wa inna adadar rusuli dan sesungguhnya hitungan para rasul salah sumiatin ini 300, wa khamsata asarah dan 15. Kalau hitungan para rasul yaitu 315. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Anda itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata atau makna yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.